Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget yang mungkin sebagian dari kalian belum menonton. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan sekelompok garong yang kala itu sedang merampok sebuah bank. Diberitahu kalau kelompok garong ini dipimpin oleh seorang pria bernama Parker, ini orangnya. Parker sedang berusaha bernego dengan manajer bank secara baik supaya tidak ada korban dalam perampokannya ini. My guess is it's a girl. No, please look. The train that just headed over. Which means you're... Parker mengatakan kalau seharusnya si manajer tidak usah peduli dengan semua uang yang ada di bank sebab itu bukanlah uang pribadinya. Jadi sebaiknya si manajer berikan saja kunci berangkasnya supaya si manajer dan seluruh orang yang disandra tetap aman. Pada akhirnya si manajer menuruti perkataan Parker lalu mereka pun segera mengambil uang yang ada di berangkas. Come on. Di waktu yang sama ada seorang pria gundul yang berhenti di parkiran bank bersama dengan anak istrinya. Rupanya si gundul ini berniat akan meminjam uang ke bank itu karena ia kelilit pinjol. Tak lama si gundul melihat ada yang janggal karena dua mobil di depan terparkir sembarangan. Akhirnya si gundul meminta anak dan istrinya untuk stay di mobil sementara dirinya akan mengecek ke dalam bank. Ketika sampai di pinggir pintu bank, si gundul menyadari kalau bank tersebut sedang dalam kondisi dirampok. Lalu dengan cepat si gundul kembali masuk ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, si gundul memberitahu sang istri kalau bank itu sedang dirampok. Namun ketika istrinya hendak menghubungi polisi, si gundul melarang sebab ia mempunyai rencana yang bagus. Dengan cepat si gundul mengeluarkan pistol karena sekarang dia akan mencuri lagi seluruh uang dari para perampok itu. I'm supposed to be here. Seriously? So what? Daddy works here. Daddy gets perks. Selang beberapa saat, Parker dan kelompoknya pergi keluar dengan membawa beberapa kantong uang hasil rampokan. Akan tetapi saat dua rekan Parker membuka pintu, tiba-tiba I told you. I never even had to pull my gun. setelah berhasil mengambil sekantong uangnya, si gundul pun kembali ke mobil lalu bergegas kabur. Melihat hal tersebut, dengan cepat Parker segera berlari sambil menembaki mobil si gundul. Tapi pada akhirnya si gundul menabrak pembatas yang membuat mobilnya tidak bisa lagi melaju. Kemudian Parker datang lalu tanpa basa-basi ia pun langsung menghabisi si gundul yang telah berani mengambil uang rampokannya. Selanjutnya Parker mengambil semua uang itu dari istri si gundul yang tampak begitu ketakutan. Lalu Parker dijemput oleh rekannya dan mereka pun segera bergegas pergi. Dua jam kemudian terlihat Parker dan kelompoknya yang tiba di markas. Mereka langsung mengeluarkan semua uang rampokan untuk dibagi rata. Satu orang rekan Parker harus tewas akibat ditembak oleh si gundul. Sedangkan yang satunya lagi masih selamat dan diketahui ia bernama Philip, ini orangnya. Selanjutnya Philip mendapat pengobatan dari rekan wanita Parker yang bernama Jen. As long as it comes out of your share. This was me. Huh? Bathroom? Tak lama, Jen bertanya kenapa tadi Parker tidak sekalian saja menghabisi istri si gundul. Parker menjawab kalau istrinya tidak bersalah, jadi ia tidak pantas untuk dihabisi. Yeah. She kept the money. Yeah, I always think that too.
Selang beberapa saat, terlihat Parker dan seluruh kelompoknya masih berkumpul sambil menunggu pembagian uang hasil rampokan. Di sini, Jane izin untuk mandi sebentar, namun anehnya dengan sengaja ia malah membuka pakaian di hadapan Parker serta yang lain. Melihat hal tersebut, sontak teman-teman Parker menjadi doho termasuk Parker sendiri. Lalu Jane pun menatap ke arah Parker dan tiba-tiba di sini Jane berhasil membantai Parker berikut dengan seluruh kelompoknya. Ternyata Jane adalah seorang pengkhianat yang ingin mengambil semua uang rampokan. 2 hari kemudian terlihat Parker yang baru sadar dari pingsannya karena ternyata tembakan Jane kemarin tidak membuatnya koit. Saat ini ia dirawat dan diobati oleh seorang wanita tua yang sangat baik hati. Dirasa badannya sudah merasa pulih, Parker pun berterima kasih kepada wanita itu dan kini ia berencana untuk segera pergi. Singkat cerita, Parker mendatangi wanita yang merupakan istri dari mendiang Philip. Di sini Parker memberitahu kalau Philip suaminya telah tewas akibat ditembak oleh Jane si pengkhianat. Bahkan Jane juga tidak hanya menghabisi Philip, melainkan seluruh anggota Parker. Phil brought her in. Her name was Zen. He really admired you. Rencananya sekarang Parker akan mencari Jane untuk mengambil kembali semua uang rampokannya termasuk membalas perbuatan Jane. Parker berjanji akan membagi semua uang itu nanti dengan istri Philip sebab ia berhak mendapatkannya. Sementara untuk rekan Parker yang lain, mereka ternyata tidak memiliki keluarga sehingga uangnya nanti hanya akan dibagi 2 dengan istri Philip. Istri Philip mengatakan kalau ia tidak butuh uang tersebut sebab yang ia inginkan sekarang adalah Jane tewas sebagai bentuk balasan untuk kematian suaminya. Beberapa jam setelah itu, Parker menghubungi sahabat lamanya yang bernama Alan. Ini orangnya. Di sini Parker bertanya apakah Alan tahu tentang keberadaan Jane. Rupanya orang yang dulu mengenalkan Jane kepada Parker adalah Alan. Alan menjawab tidak tahu dan mungkin yang tahu keberadaan Jane sekarang adalah rekan bisnis Jane yang berada di kota sebelah. Mendengar hal itu, Parker pun meminta alamat dan identitas rekan bisnis Jane kepada Alan. Bro, you in Jersey City, man. Therein lies your problem. Couple candy bars. Malam harinya, ini dia rekan bisnis Jane yang baru saja mengencani 2 wanita. Kemudian rekan bisnis Jane masuk ke dalam mobil lalu meminta supirnya untuk jalan. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba si supir menodongkan senjata karena ternyata itu adalah Parker. Di sini Parker berjanji tidak akan menyakitinya asalkan dia mau memberitahu di mana keberadaan Jane. You introduced her to Philly Webb? Si rekan bisnis bersumpah jika ia tidak mengetahui keberadaan Jane sebab Jane selalu berpindah-pindah tempat. Ketika Parker akan kembali bertanya, tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari arah pinggir. Kemudian datanglah beberapa mobil hingga keluar sekelompok orang bersenjata mendekati Parker. Ternyata orang-orang ini adalah anak buah Jane yang sudah tahu kalau Parker sedang mencari Jane. Parker sendiri berpura-pura pingsan dan saat mereka mendekat inilah yang terjadi. Dalam peperangan itu, Parker mampu menghabisi mereka semua. Lalu Parker melihat ada satu anak buah Jane yang masih hidup dan ia langsung menembak kakinya. Kemudian Parker membawa orang tersebut masuk ke dalam mobil curian lalu dibawa pergi. Di tengah perjalanan, Parker meminta orang itu agar mengantarkannya ke tempat tinggal Jane apabila dia masih ingin hidup. Adegan berpindah kepada Jane yang kini sedang membahas perampokan besar bersama dengan rekannya. Hingga tak lama datanglah Parker yang langsung menodongkan senjata kepada Jane. Di sini Parker meminta Jane agar mengembalikan semua uang hasil rampokannya dulu.
Namun Jen menjawab kalau semua uang itu sudah habis ia pakai untuk foya-foya. Di waktu yang sama, rekan Jen malah ikut campur hingga Parker langsung menembaknya. Melihat hal tersebut, Jen menjadi kesal sambil mengatakan tidak seharusnya Parker menghabisi rekannya. Women. Jen menjelaskan kalau ia dan rekannya itu sedang merencanakan perampokan besar senilai 500 juta dolar. Parker berkata kalau ia tidak peduli sebab itu bukan urusan dirinya. Sekarang Parker tidak mau tahu, Jen harus segera mengembalikan semua uang hasil rampokannya dulu. Di sini Jen malah mengajak Parker bekerja sama untuk melanjutkan rencana perampokan besarnya. Jen berjanji ia tidak akan berkhianat lagi dan jika nanti berhasil, Jen akan mengganti 10 kali lipat dari semua uang rampokan yang dulu ia ambil. Mendengar uang sebanyak itu, Parker bertanya memang barang apa yang akan dirampok sampai nominalnya 500 juta dolar. I'm curious why you keep lying to me. We're gonna rob an entire country. Jen menjelaskan kalau 4 bulan yang lalu di pantai New Jersey telah ditemukan harta karun yang tenggelam di dasar laut. Harta karun tersebut berupa patung bernama Lady of Erintero yang setiap lubang patung itu berisi berlian langka. Patung tersebut berasal dari abad ke-15 dan sudah ditawar oleh seorang kolektor seharga 500 juta dolar. Sekarang patung itu dikelola oleh Presiden New Jersey dan akan dipamerkan di New York 2 hari lagi. Jen sudah mendapat bocoran kalau Presiden New Jersey telah memerintahkan sekelompok orang untuk merampok patung itu saat acara pameran berlangsung. Nantinya para perampok itu akan menjual patungnya dan membagi 2 hasilnya dengan Presiden New Jersey. Rencananya Jen akan mencuri lagi patung tersebut dari kelompok perampok itu. Jika Parker mau, mereka bisa membentuk tim lagi lalu mengatur strategi untuk aksinya. Parker yang ternyata tertarik, pada akhirnya ia pun setuju lalu mereka berdua pergi untuk merekrut tim baru. Adegan berpindah ke seorang pria tua bernama Logini yang merupakan ketua perampok dari kelompok yang diberi nama Outfit. Terlihat saat itu Logini dan tangan kanannya sedang mengatur strategi tentang perampokan patung Lady of Erintero. Rupanya kelompok Outfit yang dipimpin oleh Logini inilah yang bekerja sama dengan Presiden New Jersey untuk merampok patung tersebut. Di hari berikutnya, Parker dan Jen berkumpul di markas baru mereka. Terlihat Jen yang lebih banyak merekrut orang daripada Parker. Sedangkan untuk Parker sendiri, ia hanya mengajak 1 orang yaitu Alan yang merupakan sahabatnya. Kemudian mereka pun mulai membahas strategi tentang misi perampokan patung Lady of Erintero. This treasure, it'll be in New York tomorrow. That's plenty. Y este imbécil que me trajiste. Espera, por favor. Salah satu rekan Jen menunjukkan kalau mereka sedang membuat replika dari patung tersebut. Nantinya replika patung itu akan ditukar dengan yang asli untuk menyamarkan pencurian mereka. Tapi Parker menjelaskan kalau kita tidak butuh patung replika karena kita akan mencuri dari kelompok Outfit bukan langsung dari pameran. Jadi menurutnya lebih baik mereka membahas tentang teknis untuk aksinya nanti. I don't think I understand. I noticed that. Why? Jen meminta Parker agar sekalian saja memimpin kelompok barunya ini dan dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Parker. Parker pun setuju lalu ia mengatakan hal pertama yang harus mereka tahu lewat rute manakah kelompok Outfit nanti membawa patungnya. Jen menjawab mungkin untuk mengetahui hal itu mereka bisa mendatangi rumah tangan kanan Logini untuk mencuri berkas kelompok Outfit. Well, numero uno is we're stealing from the UN. Perhaps I was premature. Singkatnya malam hari pun tiba. Terlihat Parker yang datang seorang diri ke rumah si tangan kanan Logini sedangkan yang lain mengawasi dari jarak jauh. Karena kebetulan si tangan kanan tidak ada, dengan cepat Parker pun mencari barang penting yang dapat ditemukan di sana. Okay. Oh shit. Yeah, seems like you're aware of that. Setelah mengacak-ngacak seisi kamar, Parker akhirnya berhasil menemukan data arsip penting milik kelompok Outfit.
termasuk rute perampokan patung yang akan mereka jalani. Namun ketika Parker hendak mengambilnya, tiba-tiba si tangan kanan datang lalu terjadilah perduelan. Dengan cukup mudah, Parker dapat melempar si tangan kanan ke lantai bawah. Lalu ia pun pergi sambil membawa arsip penting yang ditemukan tadi. Ketika di luar, Parker langsung disambut oleh Jen dan Alan hingga mereka pun sama-sama kembali ke markas. Beberapa jam kemudian terlihat si tangan kanan yang masih hidup meskipun tadi sempat dijatuhkan oleh Parker dari lantai atas. Tak lama datanglah Logini, si pemimpin kelompok Outfit yang menemui tangan kanannya. Lantas Logini bertanya siapa yang telah melakukan hal ini dan si tangan kanan menjawab kalau ini semua adalah ulah Parker. Bahkan Parker berhasil membawa data arsip penting milik kelompok mereka. Mendengar nama Parker, seketika Logini kaget karena ternyata mereka adalah musuh bebuyutan di masa lalu. Di sini Logini yakin kalau Parker pasti sedang merencanakan sesuatu kepada kelompoknya. We got soft, is what it is. Because they know they're criminals. There's a little soup over there. Di sisi lain, Parker dan anggotanya sedang membuka data arsip penting milik kelompok Outfit. Ternyata isi dari data itu adalah sebuah peta dan rencana pelarian mereka setelah mencuri patung Lady of Erintero. Menurut data itu, kelompok Outfit akan kabur menggunakan kereta sampah di jalur bawah tanah sambil membawa patung tersebut. We good? So good. Go. Setelah dianalisa, Parker menjelaskan kalau nanti setelah kelompok Outfit berhasil membawa patungnya ke dalam kereta, di saat itulah giliran mereka harus beraksi. Sepasang kekasih dari rekan Jen, Parker tugaskan untuk menyamar menjadi petugas stasiun lalu membajak kontrol kereta. Alan ditugaskan untuk memutus setiap rem yang ditanam di rel kereta agar kereta itu tidak bisa berhenti lalu jatuh di tempat yang Parker sudah perkirakan. Sedangkan Parker, Jen, dan yang lain hanya tinggal menunggu di tempat jatuhnya kereta tersebut, lalu mengambil patung itu untuk dibawa kabur. Sementara untuk rekan Jen yang berambut gondrong, dia akan standby dengan truk besar yang akan mereka gunakan sebagai pengangkut patungnya nanti. Have a cube truck standing by stand, you need to get us one. Dirasa semua anggotanya sudah mengerti, Parker pun meminta mereka untuk beristirahat karena misinya akan dilaksanakan besok siang. All right, we'll meet again 5 p.m. tomorrow. Beberapa jam kemudian, Parker dihubungi oleh Logini. Di sini Logini mengatakan kalau ia sudah tahu jika Parker pasti sedang merencanakan perampokan terhadap kelompok Outfit. Logini sangat menyesal karena 3 tahun lalu saat terjadi bentrokan, ia tidak menghabisi Parker dan malah membiarkannya hidup. Kemudian Logini menjelaskan kalau Parker tidak akan bisa mencuri apapun dari kelompoknya, sebab Logini akan memajukan jadwal perampokan patung pada malam ini juga. Nobody tells me where I get to walk. I run the outfit. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Parker dan Jen pergi untuk memanggil semua anggotanya. Untungnya Alan masih bisa dihubungi, jadi Parker segera memerintahkan Alan untuk mengerahkan anggotanya yang lain agar bersiap karena aksi mereka harus dilakukan pada malam ini. Dengan terburu-buru, Alan langsung mengondisikan anggotanya yang lain hingga mereka berpencar ke tempat dan tugasnya masing-masing. Stand! You used to like my driving. Yang pertama ada sepasang kekasih dari rekan Jen yang menyamar sebagai petugas stasiun. Kemudian mereka pun dapat membajak sistem kereta sampah yang akan digunakan kelompok Outfit dalam membawa patungnya. Yang kedua ada si Gondrong yang bertugas mencuri truk besar untuk digunakan mengangkut patung itu nantinya. Ketiga ada Alan yang baru sampai di rel kereta api. Tugasnya adalah mencopot setiap rem di sana agar kereta itu terus melaju dengan cepat.
Sedangkan untuk Parker dan Jen, mereka berdua OTW ke lokasi jatuhnya kereta sesuai dengan prediksi Parker. Selang beberapa saat, terlihat kelompok outfit yang sudah berhasil mencuri patungnya, lalu mereka pun membawanya ke kereta sampah sesuai dengan rencana. Semua anggota Parker langsung menjalankan aksinya hingga kereta itu melaju dengan sangat cepat. Tak lama kereta itu melewati lokasi Parker dan Jen, namun sayangnya kereta tersebut tidak jatuh di sana sesuai dengan prediksi. Kereta tersebut terus melaju menuju kota hingga Parker dan Jen segera mengejarnya dengan mobil. Just before you reach the turn. Oh no. Hingga saat melewati jembatan layang di tengah kota, kereta itu pun ambruk ke bawah hingga inilah yang terjadi. Tak lama Parker dan Jen datang dan mereka langsung mencari patungnya. Kemudian disusul dengan Alan yang juga datang ke sana. Pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan sebuah kotak besar yang diduga berisi patung itu. Namun saat dibuka ternyata kotak itu bukan berisi patung melainkan hanya batu-batu biasa. Seketika Parker menyadari kalau mereka hanya sedang dijebak oleh Logini karena patung yang asli tidak diangkut menggunakan kereta. Di waktu yang sama, tiba-tiba Parker CS diserang oleh para anak buah Logini. Drop your weapon. Cover, go! Untungnya Parker, Alan, dan Jen bisa kabur dari sana saat polisi mulai berdatangan. Di hari berikutnya terlihat Parker dan kelompoknya yang sedang pada ngahulang di markas sebab misinya semalam telah gagal total. Namun saat ini Parker belum mau menyerah karena ia berencana akan mendatangi tangan kanan Logini, yaitu untuk memaksanya agar mengatakan di mana patung Lady of Erintero sebenarnya berada. Terlihat semua rekan Parker yang akhirnya mendukung termasuk Jen beserta yang lain. Nah, I'm fine. Seriously. Shut the f*** up, Steve. But I'm gonna keep going anyway. Malam harinya kita akan dibawa ke kediaman tangan kanan Logini yang saat ini masih dalam penyembuhan akibat sebelumnya dijatuhkan oleh Parker. Di waktu yang sama terlihat Parker dan Alan yang menyamar sebagai polisi lalu mengetuk pintu kamarnya. Kemudian pintu itu dibuka oleh satu anak buah si tangan kanan hingga dengan mudah Parker dan Alan langsung melumpuhkannya. Selanjutnya Parker dan Alan menodong si tangan kanan sambil bertanya di mana patung Lady of Erintero disimpan. Belum sempat menjawab, sayangnya si tangan kanan keburu pingsan karena ia takut Parker akan melemparkannya lagi dari lantai atas. Yeah, sure. Phineas Paul. That's the one. Lalu Alan bertanya kepada pacar si tangan kanan yang juga ada di sana, apakah ia tahu di mana patung itu berada. Ternyata pacar si tangan kanan mengetahui hingga ia mengatakan kalau sekarang patung tersebut sudah dibeli oleh miliarder bernama Paul. Bahkan wanita itu juga tahu kalau saat ini Paul sedang makan steak di restoran Itali. Dengan cepat akhirnya mereka berdua pergi untuk mendatangi Paul. Yeah, seriously, thank you. Sorry for pointing this thing. Thank you. You're welcome. Setibanya di sana, Parker langsung menghampiri Paul lalu mengatakan di mana sekarang patung Lady of Erintero berada. Di sini Paul malah meremehkan Parker dengan mengatakan kalau tikus sepertinya tidak pantas berada di tempat ini. Alhasil Parker murka lalu menembak temannya Paul. Gonna use it? Melihat itu semua, akhirnya Paul ketakutan lalu ia pun dibawa keluar oleh Parker dan dimasukkan ke dalam mobil. Di sana ternyata sudah ada Alan dan Jen hingga mereka segera menginterogasi Paul. Tak ingin mati sia-sia, Paul pun mengatakan kalau patung itu memang sudah ia beli. Namun patungnya masih ada di brankas rahasia milik kelompok outfit yang disebut brankas Chibi atau Greenbrook.
Rencananya baru besok jam 8 pagi kelompok outfit akan mengirimkan patung itu ke rumah Powell. The vault, the lady's protected by a special security cage. Sounds good. You won't be able to get her. Selanjutnya, Parker bertanya di brankas nomor berapakah patung itu disimpan karena setahu dirinya tempat itu memiliki 3 brankas. Powell menjawab kalau patung tersebut disimpan di brankas nomor 1. Ironically, they have a website. Oh, should not. Okay, great. Pada akhirnya, Parker tetap menyandra Powell lalu dijaga oleh si gondrong rekannya Jen. Sedangkan untuk Parker dan yang lain, mereka akan beraksi malam ini juga untuk mencuri patungnya. Get him on the phone. Yeah, get him on the phone. 1 jam kemudian terlihat 2 penjaga yang sedang berjaga sip malam di brankas GB. Tak lama mereka melihat di CCTV kalau di depan gerbang ada 1 mobil yang mengalami kecelakaan. 1 penjaga langsung mengeceknya tapi tiba-tiba ternyata itu adalah Alan dan Jen. Selanjutnya Alan masuk ke dalam hingga berhasil melumpuhkan penjaga satunya lagi. Running late. Setelah itu barulah Parker datang lalu membobol brankas nomor 1 untuk mengambil patungnya. Di tempat lain, si gondrong rekan Jen yang bertugas menjaga Powell malah mabuk sampai dia oleng. Alhasil, Powell mampu memanfaatkan hal itu untuk kabur dari sana. Kemudian, Powell menghentikan 1 mobil untuk meminta tumpangan. Tak lupa, Powell juga meminjam ponsel si pemilik mobil untuk menghubungi Logini si ketua kelompok outfit. Saat terhubung, Powell memberitahu kalau sekarang Parker dan yang lain sedang membobol brankas Chibi untuk mencuri patungnya. Mendengar hal tersebut, Logini langsung mengerahkan pasukan untuk segera pergi ke sana. No answer at the vault. Setibanya di lokasi brankas GB, terlihat brankas nomor 1 yang sudah berhasil dibobol, begitu juga dengan patungnya yang sudah tiada. Kemudian Logini dan yang lain pergi ke belakang lalu melihat mobil Powell yang baru pergi sambil membawa patung itu. Sontak Logini dan pasukan segera mengejar hingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang begitu panjang. Kejar-kejaran dan tembak-tembakan itu berlangsung sangat lama, tapi pada akhirnya Logini mampu mengambil kembali patungnya. Malam itu juga Logini segera menghubungi Powell karena sekarang ia akan mengantarkan patung itu ke rumah Powell. Di sini Powell bertanya kenapa tidak besok pagi saja, namun Logini ingin sekarang. Wait, what? It's the middle of the night. Singkatnya, para anak buah Logini tiba di rumah Powell dan segera menyimpan patung tersebut supaya urusan mereka selesai. Tapi ketika dicek, Powell baru menyadari kalau patung ini bukan asli melainkan hanya replika. Dan cepat Powell menghubungi Logini dan ia pun komplain karena patung itu palsu. Bahkan Powell tidak mau mentransfer uangnya kepada Logini sebagai bayaran untuk patung itu. Mendengar hal itu, sontak Logini menjadi shock serta bingung di manakah patung yang asli berada. Logini pun mengerahkan lagi semua pasukan agar kembali ke lokasi GB karena ia yakin patung itu masih ada di sana. Benar saja, ternyata di markas GB, Parker, Alan, dan Jen masih berusaha membobol brankas patung yang asli. Rupanya brankas yang tadi dibobol bukan nomor 1 melainkan nomor 3. Parker sengaja mengubah dulu nomor brankasnya agar kelompok outfit dapat terkecoh. Merry Christmas. Saat brankas sudah terbuka, akhirnya Parker, Jen, dan Alan melihat patung Lady of Erintero yang asli. Setelah patungnya diikat, Parker memerintahkan Alan dan Jen memanggil si gondrong untuk membawa truknya. Namun ketika mereka sudah pergi, datanglah Logini serta pasukan yang menodong Parker. Di sini Logini sempat memuji kecerdikan Parker yang telah berhasil menipunya tadi. Lalu Parker juga memuji kecerdikan Logini yang telah menipunya juga saat tragedi kereta api.
Kini mereka sama-sama impas dan sekarang tinggal menentukan siapa juaranya. How did you know I'd take it to Phineas? It's been long gone. It's that extra hour. Racetrack ice. It's just the latest. Meadowview Downs. Sambil tersenyum, Parker mengeluarkan tombol peledak bom lalu mengatakan kalau seluruh patung itu telah ia tempel bom rakitan. Apabila bomnya diledakkan, maka sudah pasti patung tersebut hancur lebur bersama berlian langkanya. Logini memohon supaya Parker tidak melakukan hal itu dan ia berjanji akan membagi uang dari hasil penjualan patungnya. Namun Parker menolak hingga tiba-tiba setelah patung itu hancur, rupanya Logini masih hidup hingga Parker langsung mengirimnya ke alam kubur. Kemudian Parker pergi keluar karena sudah ditunggu oleh Jen dan Alan. Keesokan harinya terlihat Parker dan yang lain sedang berkumpul di markas kecuali Jen. Di sini semua tim kecewa kepada Parker karena dia malah meledakkan patung itu. Lalu Parker mengeluarkan kertas di saku jasnya. Dan ternyata di dalam tas itu sudah ada beberapa permata dan berlian langka. Rupanya sebelum meledakkan patungnya kemarin, terlebih dulu Parker mengambil sebagian berlian di patung tersebut. Alasan Parker meledakkan patung Lady of Erintero karena sampai kapanpun patung itu pasti akan menjadi rebutan. Jadi dengan hancurnya patung tersebut, maka otomatis akan mendamaikan dunia perampokan. Kemudian Parker meminta Alan dan yang lain untuk membagi rata berlian itu. Sementara dirinya akan pergi mendatangi Jen yang masih berada di apartemennya. Setibanya di apartemen, terlihat Jen yang langsung memeluk Parker. Rupanya Jen juga sependapat dengan Parker untuk menghancurkan saja patung tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dengan dingin, Parker mengatakan kalau sebaiknya jangan ada drama lagi di antara mereka. Parker menjelaskan kalau ia mempunyai satu amanat yang belum terselesaikan dari istri mendiang Philip, yaitu menghabisi Jen atas pengkhianatannya waktu di awal film. Jen sempat meminta maaf dan memohon ampun kepada Parker agar tidak menghabisinya karena dulu ia benar-benar hilaf. Akan tetapi Parker tidak mau mengabaikan amanat dari istri Philip dan ia pun tetap menghabisi Jen. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.